Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Asep Wahyu TV. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang untung rugi dalam berbisnis budidaya ikan. Namun bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu agar selalu update dengan informasi dari kanal ini. Lalu like bila kalian suka dengan video ini, serta share ke teman-teman lainnya agar mereka juga tahu tentang informasi yang kita berikan. Memiliki usaha pembudidayaan ikan tidak jauh berbeda dengan usaha-usaha yang lain, yang tentunya akan terjadi pasang surut dalam perjalanannya. Ada kalanya kita akan sukses sampai kita merasa sangat bersemangat sekali dan menganggap bahwa inilah jalan ninjaku, sampai kita siap untuk menggurui orang lain dan menganggap kita adalah ahlinya. Namun ada pula kita akan terpuruk dengan segala permasalahan yang membuat kita jatuh dan sulit untuk percaya bahwa segala pengalaman dan ilmu yang kita miliki tak berarti dan tak sanggup mengembalikan apa yang telah hilang. Hingga akhirnya kita berpikir untuk mengakhiri pertualangan dalam berbisnis budidaya ikan dan berkata kepada orang-orang bahwa bisnis ini sulit dan tidak menguntungkan. Kegagalan pasti ada, kerugian pasti terjadi, itu sungguh sebuah hal yang biasa. Dan itu biasanya disebabkan karena kurang ketelitian kita dalam menjalankan bisnis serta kurang kehati-hatian dalam menerapkan sistem yang kita pakai. Terkadang estimasi yang kita harapkan melenceng jauh dari hasil yang ada, dan itu yang akan membuat kita jenuh dan tentunya berpikir ulang untuk melanjutkan usaha yang kita terapkan. Dan itulah dinamika dalam kehidupan, teman-teman. Ilmu dan perhitungan yang tepat menjadi pedoman yang baku dalam setiap kita mulai melakukan usaha. Tentunya dalam pembudidayaan ikan, perhitungan itu harus tepat. Jika tidak, maka kita yang akan merugi. Estimasi biaya harus tepat dan yang tidak boleh ditinggalkan adalah estimasi waktu. Sebagai pembudidaya ikan yang tentunya ingin mendapatkan hasil yang menggembirakan, harus paham tentang teori manajemen bisnis. Meskipun usaha yang kita lakukan adalah skala kecil, namun tidak menutup kemungkinan usaha yang kita jalankan akan terus semakin berkembang sehingga menjadikan kita sebagai pilot project bagi masyarakat sekitar. Bagi kita yang ingin menggeluti bisnis ini secara serius, harus paham 7 hal pokok di bawah ini. Yang pertama, benar dalam estimasi biaya. Biaya merupakan hal pertama yang mesti kita pikirkan, sebab dalam bisnis budidaya ikan tentunya memerlukan biaya yang tidak sedikit. Biaya pertama adalah dalam pembuatan tempat. Kita harus memperhitungkan biaya pembuatan tempat dan harus kita catat dalam buku modal awal. Selanjutnya modal benih, modal pakan, dan modal peralatan. Semua harus kita catat dengan teliti. Serupiah pun jangan sampai kita mengabaikannya. Kebanyakan dari kita selalu membulatkan bilangan, itu hal yang sangat-sangat salah, teman-teman. Misalkan biaya pakan 345.000 kita bulatkan menjadi 350.000. Tinggalkan hal seperti itu, teman-teman. Kenapa demikian? Sebab hal itu menandakan bahwa kita tidak serius dalam menjalankan bisnis kita. Lakukan perhitungan yang serius bila kita ingin hasil yang serius pula. Yang kedua, benar dalam estimasi waktu. Bagi pembudidaya ikan yang benar, perkiraan waktu harus diperhitungkan dengan matang. Kapan kita persiapan kolam, kapan kita tebar benih, kapan kita mengganti air, kapan kita sortir ikan, dan kapan kita memanen ikan. Semua hal itu harus dicatat dalam buku perencanaan. Dengan perencanaan yang matang, tentunya kita akan mengetahui berapa biaya yang akan kita keluarkan dan hasil yang akan kita dapatkan. Yang ketiga, benar dalam penerapan sistem. Memilih sistem yang tepat adalah hal wajib yang harus diketahui oleh kita sebagai pembudidaya ikan. Hal ini tentunya kita harus pintar dan jeli serta harus menguasai ilmu dari sistem yang akan kita terapkan. Dalam memelihara ikan modern, saat ini sudah banyak sistem yang dikembangkan oleh pembudidaya. Hal tersebut tentunya diciptakan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Sistem-sistem ini bermacam-macam, dari yang sangat sederhana sampai yang sangat rumit dan memerlukan ketelatenan yang super tinggi. Namun setiap sistem memiliki kelemahan dan keunggulannya masing-masing. Tinggal kita sendiri yang harus pandai memilih dan menyesuaikan dengan keadaan lingkungan serta budget yang kita miliki.
Namun teman-teman jangan mudah terpengaruh dengan sistem yang murah namun menawarkan keuntungan yang sangat besar. Seperti misal sistem yang menjelaskan dapat tebar padat dengan media yang kecil. Baiknya teman-teman pelajari dulu baik-baik, setelah itu baru lakukan uji coba. Dalam sistem apapun, uji coba sebaiknya jangan langsung ditelan mentah-mentah teori yang kita dapat. Lakukan secara bertahap, mulailah dengan tebar benih sedikit, setelah sukses naikkan kepadatan tebar benihnya sampai kita dapat batas maksimal kepadatan tebar benih yang ditoleransi untuk kolam dan kemampuan kita, terutama budget. Yang keempat, paham pasar. Nah, poin keempat ini menjadi penentu dari sukses atau tidaknya bisnis yang kita lakukan. Sebelum kita menentukan mau memelihara ikan apa, kita harus memastikan terlebih dahulu bagaimana cara memasarkannya. Apalagi apabila kita melakukannya dengan skala yang besar. Bila usaha kita dalam skala kecil, lakukan riset tentang ikan konsumsi apa yang paling sering dibeli oleh masyarakat sekitar. Jangan sampai sudah susah payah kita memelihara ikan, menghabiskan biaya yang tidak sedikit, tapi kita tidak tahu harus menjual kemana. Itu catatan penting teman-teman. Yang kelima adalah jaringan. Jaringan atau relasi itu hal yang patut kita bentuk teman-teman. Baik jaringan memperoleh benih, memperoleh pakan, atau pemasaran. Maka dari itu persiapan bisnis yang baik akan menghasilkan keuntungan yang baik pula. Jangan sampai bisnis kita sudah berjalan baru kita mencari jaringan. Namun biasanya seiring waktu bisnis kita semakin maju, jaringan kita akan semakin meluas. Yang keenam, kontrol manajemen jiwa. Bingung pasti teman-teman, apa hubungannya bisnis dengan manajemen jiwa? Seperti yang sudah saya jelaskan di atas, bahwa berbisnis tidak selamanya untung. Ada waktunya kita merugi. Nah, di saat kita jatuh, bagaimana caranya? Kita harus terus mengingat tentang keberhasilan yang telah kita lakukan. Membuat semangat terus membara menjadi hal yang sulit, namun pengalaman dan ketekunan akan menjadi guru atas semua itu. Yang ketujuh adalah bisnis yang berkesinambungan. Maksudnya gimana teman-teman? Misal begini, karena ikan lele rata-rata panen dalam 3 bulan sekali, kita harus membuat 3 kolam. Bulan pertama isi benih kolam pertama, kemudian bulan kedua isi benih di kolam kedua, dan bulan ketiga isi benih di kolam ketiga. Dengan demikian setiap bulan kita akan panen dan penghasilan yang kita dapat akan menjadi rutin setiap bulannya. Nah teman-teman, itulah 7 hal penting dalam berbisnis budidaya ikan. Dan inilah sedikit pengalaman yang bisa saya bagikan ke teman-teman semua. Semoga teman-teman dapat mengambil ilmunya walau hanya sedikit. Semoga apa yang kita usahakan menjadi lancar dan berkah. Amin. Baiklah teman-teman, demikianlah video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman lainnya, supaya mereka juga mengetahui informasi yang kita berikan. Dan bagi teman-teman yang memiliki pengalaman lebih, silahkan komentar di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.